Monstrous menceritakan tentang fenomena Guibul, yakni patung Buddha yang dirasuki oleh roh jahat di sebuah desa. Malapetaka terjadi di mana seluruh warga berubah menjadi brutal dan ganas, saling membunuh satu sama lain ketika mereka terkena kutukan dari roh jahat. Alkisah dimulai sekelompok para arkeolog menemukan patung Buddha yang berusia berabad-abad di zaman dinasti Goryeo. Telah ditemukan kembali di Gunung Cheonbo. Kemudian Pak Gubernur berinisiatif kalau patung Buddha tersebut akan dijadikan maskot di desanya, yakni Jin Yanggun, untuk menarik perhatian wisatawan. Scene dilanjutkan dengan Wonsuk membersihkan patung Buddha tersebut yang akan dikirim ke balai kota untuk dijadikan maskot di desanya. Di satu sisi, Profesor Jung Ki-hoon terus mempromosikan channel YouTube-nya yang banyak membahas sejarah dari misteri di balik sejarah. Tetapi dalam kontennya ada patung Buddha dibangun pada dinasti Goryeo, tepatnya di situs lama Kuil Horan. Para biksu mencoba menjelaskan kalau salah satu patung Buddha tersebut telah dikutuk oleh roh jahat. Meski patung Buddha tersebut telah disegel, malapetaka terus muncul. Tak berselang lama, Jung Ki setuju untuk mengartikan tulisan yang berada di patung Buddha dengan bahasa Tibet. Shin pun berlalih dengan Profesor Seojin terus melamun saat memasuki toko barang-barang anak yang mengingatkannya pada sang anak ketika melihat boneka kecil. Singkatnya, hujan hitam tiba-tiba muncul di desa Jinyang yang membuat warga menjadi takut dengan hujan yang berwarna hitam pekat. Kemudian Jung Ki terus menerjemahkan bahasa Tibet yang berada di depan mata patung Buddha yang telah ditutupi matanya. Bahkan ia juga meminta bantuan mantan istrinya untuk menerjemahkannya juga arti dari kata-kata di patung Buddha tersebut. Singkatnya, Wonsuk yang sudah menatap mata patung Buddha tiba-tiba mulai berhalusinasi bahwa ia sedang dikejar-kejar oleh bapaknya. Bahkan ketika melihat pemilik bar, ia terasa melihat si bapak. Pada akhirnya ia melakukan penganiayaan pada pemilik bar. Bahkan matanya tiba-tiba berubah berwarna putih. Warna mata tersebut mampu mengubah seseorang menjadi sangat brutal dan keji. Padahal dulunya ia adalah seorang anak baik. Di satu sisi, kabar tersebut telah terdengar kepada Han Sok-hee. Ia mendapat kabar bahwa terjadi sesuatu pada Wonsuk. Dalam perjalanannya, Sok-hee merasa dikejutkan dengan hujan yang berwarna hitam serta gumpalan es yang sangat misterius. Bahkan dalam perjalanannya, ia hampir saja ditabrak. Lagi-lagi Sok-hee dikejutkan dengan tingkah laku Wonsuk yang sangat aneh dan ganas. Tiba-tiba Scene dilanjutkan, Seojin diminta untuk ikut serta rapat di balai kota mengenai pembahasan fenomena hujan hitam. Sesampainya di balai kota, Seojin merasa terkejut saat membaca festival patung Buddha yang akan dijadikan maskot di Jinyang. Sehingga membuat Seojin penasaran dan menatap patung Buddha tersebut yang kemarin malam ia baru saja diartikan bersama Jung Ki. Kok bisa ada di balai kota? Tetapi ada yang berbeda dengan patung Buddha tersebut. Segel patung Buddha tersebut sudah tidak ada di matanya lagi. Kemudian Shin beralih dengan pria bernama Yongju yang memergoki ibunya dengan pria lain sedang bermesraan. Yongju merupakan seorang ketua gangster di desanya. Bahkan ia baru saja dibebaskan dari penjara. Kini ia mulai berulah kembali melakukan aksi perundungan pada Han Dok-kyung. Di sisi lain, Jung Ki datang ke rumah duka untuk ziarah pada sang anak yang telah meninggal. Shin beralih, para biksu terus mencari cara untuk memperingatkan desa Jinyang bahwa patung Buddha yang akan dijadikan maskot di desanya membawa kutukan yang sangat berbahaya dan mengerikan. Roh jahat yang bersemayam di patung Buddha merupakan roh jahat berjiwa balas dendam
Di zaman dinasti Goryeo hingga sekarang, jiwanya terus mengutuk orang-orang yang telah menatap mata patung Buddha tersebut. Namun sayangnya Ilju diminta untuk berhenti melakukannya, bahwa biksu ini tidak percaya hal tersebut akan terulang kembali. 그만둬. 네? Singkat waktu, Yongju terus memukuli Han Dok-kyung hingga babak belur. Kali ini Yongju membiarkan Han Dok-kyung untuk pergi, karena nantinya ia akan terus mengganggunya. Singkat cerita, semua warga telah menatap patung Buddha tersebut yang telah dikutuk. Sehingga Ilju mendapat pertanda akan ada hal buruk yang akan menimpa desa Jinyang, yang telah dimulai dengan pertanda hujan berwarna hitam pekat. Sebelum pergi ke auditorium, Seojin sempat menatap patung Buddha tersebut, dan akhirnya ia mulai berhalusinasi, melihat supir bus yang telah menabrak anaknya, hingga meninggal. Ia sangatlah ketakutan dengan hal tersebut, yang terus membuntutinya dan terbayang-bayang dengan momen mengerikan tersebut. Padahal nyatanya itu hanyalah halusinasi Seojin yang sudah menatap patung Buddha tersebut. Ia mendapat bisikan aneh. Tak berselang lama, tiba-tiba para warga mulai bertingkah aneh yang mengakhiri hidupnya sendiri. Hingga seorang bapak-bapak muncul membawa parang, yang langsung membunuh bapak ini dengan parang tersebut. Kini semua balai kota mulai huru-hara, tatkala semua orang menjadi psikopat yang saling membunuh satu sama lain, lantaran mendapat bisikan. Kini kejadian di dinasti Goryeo terulang kembali dengan kutukan patung Buddha tersebut yang membawa malapetaka. Dari ketinggian, Yongju merasa terkejut dengan semua orang saling membunuh. Hingga ia sangat gembira melihat pemandangan tersebut yang membuatnya menjadi semangat ingin melakukannya juga. Tapi karena kemampuan bela dirinya, ia berhasil membunuh satu persatu, bahkan menggendirnya dengan palu, sampai mati. Semua orang kembali masuk ke balai kota untuk berlindung. Tapi dalam upaya masuknya Seojin, ia melihat Han Dok-kyung sedang diincar oleh psikopat. Ia lalu langsung menyelamatkannya meski nyawanya juga dalam bahaya. Ia berhasil membawa Han Dok-kyung ke balai kota. Namun sayangnya kondisi Seojin kembali kambuh berhalusinasi yang mengakibatkan dirinya terjebak di masa lalu, di masa momen-momen yang mensedihkan. Ketika melihat anaknya ditabrak mobil tepat di hadapannya, seketika Seojin pun langsung pingsan, yang membuat kecurigaan kalau Seojin ini akan berubah menjadi psikopat. Yongju yang melihat ingin sekali membunuhnya, tapi ia dihalangi oleh Han Dok-kyung yang terus membelanya. Walau ia rela terus ditonjokkan oleh Yongju, yang membuatnya tidak menyerah begitu saja. Han Dok-kyung terus menyelamatkan Seojin sampai memohon pada Yongju untuk tidak membunuhnya. Kini situasi di desa Jinyang menjadi zona merah yang sangatlah berbahaya. Lantas pemerintahan memblokir desa Jinyang karena darurat. Singkat waktu, Yongju pun memukul bawahan Pak Gubernur karena ia mengetahui kalau dari mereka semua ada yang terkena hujan hitam yang nantinya akan berubah wujud menjadi orang-orang psikopat. Yongju memutuskan untuk mengurung mereka di ruangan berbeda. Tak berselang lama, dugaan Yongju ternyata benar, di mana Seojin langsung berubah menjadi psikopat. Tiba-tiba Scene kembali ke masa kelam di mana dahulu Yongju dan Han Dok-kyung sangatlah dekat seperti adik kakak. Bahkan meminta Han Dok-kyung memperlakukannya seperti bapaknya karena Han Dok-kyung tidak memiliki bapak. Scene kembali dengan Seojin telah meneliti situs-situs di kuil Hwalam peninggalan di zaman dinasti Goryeo, yang kini kuil tersebut berada di desa Gunung Cheonbo. Bahkan pada tahun 1964, tempat tersebut ditunjuk sebagai situs bersejarah nomor 128, tepatnya pada akhir dinasti Goryeo. Kuil Hwalam memiliki lebih dari 3.000 biksu, jumlahnya terus bertambah hingga dinasti Joseon. Singkatnya, Soki dan Jungki akhirnya bisa masuk ke desa Jinyang.
Walau mengambil jalan pintas melewati perkebunan yang sangat sunyi dan mencekam, sejak awal film ini dipenuhi dengan asap. Dalam perjalanannya, Soki dan Jungki terhenti saat melihat air hujan berwarna hitam. Namun naas, tiba-tiba muncul burung gagak yang menyerbu mereka berdua. Lantas mereka pun langsung pergi mencari perlindungan. Tetapi Jungki terkena cakar di wajahnya. Akhirnya mereka berhasil berlindung masuk ke rumah warga. Meski mereka berada di dalam rumah, Suki dan Jungki terus diteror oleh sekelompok burung gagak. Bahkan berhasil memecahkan kaca jendela. Jungki pun meminta Soki untuk mengulur waktu karena ia akan membuat semacam simbol dari perlindungan burung gagak. Tak lama mereka pun berhasil selamat. Namun tiba-tiba Soki sangatlah lewas melihat pemilik rumah menatap tajam padanya. Tapi mereka sudah meninggal dunia. Kemudian Biksu Ilju menelepon Jungki untuk memberitahunya cara menutup segel kutukan, yaitu tidak boleh menatap patung Buddha tersebut dan harus mengucapkan kata-kata bahasa Tibet untuk menyegelnya. Dan ternyata asal-usul kutukan tersebut adalah terjadinya roh jahat menyamar sebagai biksu di kuil Hualam. Namun sayangnya mereka tertangkap basah atas korupsi yang mengakibatkan Kuan dipenggal kepalanya atas kesalahan yang ia perbuat, mengakibatkan orang saling membenci dan membunuh karena jiwa balas dendamnya. Maka dari itu para biksu akan mengumpulkan biksu agar melawan roh jahat yang bersemayam di patung Buddha. 어지간한 방법으론 놈의 키를 누를 수 없을 거예요. Sin beralih, Jungki membuat simbol perlindungan dari burung gagak di atas mobil. Namun sayangnya ia pun tumbang hingga digulung oleh burung-burung gagak. Tapi itu tidak berlangsung lama karena ia berhasil keluar dari tempat mengerikan tersebut menuju balai kota. Kini situasi di desa Jinjiang menjadi sangatlah sunyi. Semua orang mati dengan cara mengenaskan. Xiaojin terus menebar teror pada orang-orang di balai kota, sehingga semuanya menjadi ketakutan. Tapi lagi-lagi Han Dokyung terus menyelamatkan Xiaojin dari genggaman Yongju, sampai akhirnya mereka kembali gelut lagi. Tidak ada yang menghentikan mereka berdua, bahkan menjadi tontonan. Cobaan terus menghampiri Soki tatkala teman polisinya menjadi psikopat yang ingin membunuhnya. Pada akhirnya Junki pun menolongnya. Di sisi lain, Yongju dan semuanya memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut yang sewaktu-waktu semua orang akan berubah menjadi psikopat. Yongju dan Han Dokyung terus gelut tak henti-hentinya karena Han Dokyung terus menentang keputusan Yongju. Tapi Han Dokyung terus menatap patung Buddha yang akan mengakibatkan dirinya akan lebih punya mental untuk melawan Yongju. Tanpa kesadaran yang menimpanya akibat berhalusinasi dan bisikan. Sesampainya di balai kota, Jungki pun membasuhi majalahnya untuk nantinya menutup mata patung Buddha tersebut. Tapi dengan jalan yang dipenuhi kabut asap yang membuat Jungki kesulitan melihat arah jalan. Dari arah berlawanan ada bus yang ditumpangi oleh Yongju dan semuanya. Kemudian bus tersebut menjadi oleng karena hampir saja bertabrakan. Alhasil mereka semua pun terjatuh. Seketika semuanya menjadi psikopat saling membunuh satu sama lain. Tidak ada yang sadar di antara mereka. Bahkan Han Dokyung juga berubah menjadi psikopat. Tiba-tiba Han Dokyung menodongkan pisau pada Xiaojin, yang akhirnya telah sadarkan diri. Ia mendapat bisikan untuk membunuhnya. Tepat pada waktunya, Junki dan Seoki menghentikan aksi Han Dokyung yang hampir saja membunuh Xiaojin. Singkat cerita, Jungki mencoba menutup patung Buddha tersebut sambil memejamkan matanya, hingga merayap mencari buku-buku yang sudah ia basuhi oleh air hujan dengan beriringan suara dari para biksu. Ia terus melakukannya. Di sisi lain, Han Dokyung yang terpengaruh kutukan Buddha tersebut belum juga tersadar. Ia bahkan akan melenyapkan ibunya sendiri dengan bisikan dan halusinasi untuk membunuhnya.
Scene kembali ke masa lalu di mana dahulu kala Han Dok-young bersama Young-ju sangatlah berteman baik seperti bestie. Tapi masalah terjadi di mana mereka semua ketahuan nge-track oleh polisi, yang dimana polisi itu sendiri adalah ibunya. Tiba-tiba Young-ju muncul untuk menolong Han Dok-young karena tidak tahu kalau polisi itu adalah ibunya Han Dok-young. Ia pun menodongkan pisau pada si ibu yang mengakibatkan goresan pada tangannya hingga terluka di bagian tangan. Kini semua berbalik. Sok-hee berubah menjadi psikopat yang ingin membunuh anaknya sendiri. Tetapi itu tak berlangsung lama karena Jung-ki berhasil menutup segel. Hal tersebut membuatnya menjadi tersadar. Tetapi air pun muncul dari arah langit-langit yang membuat menutup mata patung Buddha tersebut kembali terbuka. Akibat alarm kebakaran menyala, kini giliran Jung-ki yang terkena kutukan dan menjadi psikopat. Kemudian Seo-jun pun mulai kembali sadar. Berbeda dengan Han Dok-young dan ibunya terus melakukan untuk saling membunuh satu sama lain. Singkatnya, kini situasi diambil alih oleh Seo-jin. Ia lalu menutup matanya dengan kain mantra patung Buddha. Ia pun mulai menutup patung Buddha tersebut dengan majalah. Hingga akhirnya tiba-tiba Jung-ki sadarkan diri. Jun-ki yang terjebak di masa lalu merasa sangat bersalah dengan dirinya sendiri yang terlambat menjemput sang anak, yang mengakibatkan anaknya meninggal dunia. Alhasil ia pun kehilangan sang anak untuk selama-lamanya. Seo-jin pun berhasil menulis mantra dalam bahasa Tibet. Seketika ia teringat dengan ucapan sang anak memanggilnya. Tiba-tiba Jun-ki langsung menyerangnya. Seo-jin pun terus bertahan semampunya untuk bertahan dari cengkraman Jung-ki. Tak berselang lama Jun-ki mulai tersadar saat boneka sang anak terjatuh bersamaan dengan patung Buddha tersebut yang membawa kutukan. Pada akhirnya mereka berhasil menghancurkan patung Buddha tersebut. Semua orang pun kembali tersadar, tetapi meninggalkan kesan yang sangat tragis dengan semua orang saling membunuh. Biksu Sungwon menyarankan Biksu Ilju untuk mempunyai channel YouTube sama seperti Jun-ki dan Seo-jin yang berkiprah menjadi seorang YouTuber dengan membahas misteri dalam sejarah. Sungwon pun berkata jangan lupa untuk subrek dan like jika tidak mau ketinggalan channelnya Jun-ki dan Seo-jin. Scene beralih dengan Jun-ki dan Seo-jin pergi ke Tibet untuk memulai risetnya kembali. Tak lama mereka pun menemukan sesuatu di salah satu tempat yang terbengkalai. Film pun berakhir.